Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk mengajarkan anak-anak kita, istri-istri kita, beliau memerintahkan kita agar mempelajari dua ayat ini, berarti ayat ini termasuk ayat yang paling agung. Al-Quran semuanya agung. Ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang mulia. Namun ada ayat-ayat yang memang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apa yang kita dapatkan? Tentu pahala yang besar. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, jadi dua ayat. Kendati terkadang pada saat kita tahlil ada orang yang membaca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tapi bukan dari situ. Tapi dua ayat dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Man qara'a bihima fi lailatin. Kata Nabi, barang siapa yang membaca dua ayat ini di malam hari, kafata, maka cukup baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan bagi orang yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah ini. Apa arti dari kecukupan itu? Waqtalafal ulama fi makna kafata. Ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kafatah. Ada yang mengatakan kafatahu minal afat fi lailati. Akan Allah hindarkan dari berbagai macam bencana di malam itu. Itu yang pertama. Wa qila kafatahu min qiyami lailati. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya yang membaca dua ayat itu cukup untuk menggantikan ibadah orang itu di malam hari. Tentu yang sunnah. Bagaimana kalau orang yang membaca dan dia juga tetap melaksanakan qiyamul lail? Tentu berbeda dengan orang yang tidak yang hanya membaca tapi tidak qiyamul lail. Fadlullah yutihi man yasha. Artinya ada orang, dia mungkin banyak kesibukan, tidak mampu untuk qiyamul lail. Kemudian dia baca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah ini, maka insya Allah malam hari ibadah-ibadah sunnah itu bisa digantikan dengan membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Kembali saya katakan terlihat mudah. Tapi tentu tidak akan juga kita baca tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sibuk, ada kesempatan untuk meraih karunia Allah dengan membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Namun bagaimana untuk orang yang baca juga dan juga menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain? Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Sama di saat para sahabat Nabi yang tidak memiliki harta, mereka mengadu kepada Rasul. Kemudian mereka katakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, mereka orang-orang yang memiliki harta, mereka pergi dengan pahala mereka. Karena mereka sholat, kami pun sholat. Mereka yang
kami kerjakan, mereka pun ikut kerjakan. Tapi kami tidak bisa untuk mensedekahkan harta kami karena kami tidak punya. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Inna likulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu ada sedekahnya. Wa likulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid ada sedekahnya. Kemudian orang kaya-kaya itu yang memiliki harta dengar sabda Rasul ini. Akhirnya mereka pun ikut mengamalkan. Mereka mengadu lagi kepada Rasul SAW. Ya Rasul, bagaimana? Sekarang mereka juga mengetahui jalan lain untuk bersedekah selain harta yang sudah mereka sedekahkan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah inginkan. Intinya, jangan putus asa untuk berbuat kebaikan. Ada saja jalannya. Fastabiqul khairat. Jangan sampai kita tertinggal oleh saudara kita yang lain. Mereka tinggi derajatnya di hadapan Allah, kita pun menginginkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok malam akan kita sambung kembali kepada zikir berikutnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.